Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mudasa Putri dari S1 Ilmu Hukum dengan NIM 1123114. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya, yaitu tugas UTS dari Matkul Teknoksip. Check it out. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan visi dan misi. Visi dan misi saya yaitu pertama, visi sebagai rumah produksi sekaligus brand reseller yang terbaik untuk menjadi supplier terbesar di seluruh dunia. Kemudian misi, yaitu yang pertama, misi memberikan pelayanan terbaik. Kemudian yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menciptakan produk yang inovatif. Kemudian yang keempat, mampu unggul dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kelima, menjadi supplier untuk beragam distributor. Oke, next. Teman-teman, kita sekarang lanjut ke tujuan. Tujuan dari pembuatan proposal bisnis plan ini yaitu memunculkan inovasi baru dalam makanan ringan, yaitu keripik pangsit di Indonesia maupun di luar negeri. Singkatnya, agar dapat menjadi referensi pengembangan makanan seluruh dunia. Jadi, makanan ringan ini dibuat karena untuk kepuasan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan. Yang pertama, berfokus pada mahasiswa-mahasiswa yang berinovasi lebih, berpikir kritis, mewadahi karyawan. Oke, kita next slide selanjutnya, teman-teman. Dalam slide selanjutnya yaitu adalah slogan. Jadi, di dalam proposal bisnis saya ini memiliki slogan, yaitu Kripangsa, rasa yang gak ada habisnya. Oke, next. Nah, dari konsep usaha saya sendiri yaitu Kripangsa merupakan usaha di bidang makanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal. Jadi, dalam konsep usaha ini nantinya akan dikembangkan juga melalui media sosmed, yaitu dengan cara memanfaatkan digital yang saat ini berkembang pesat. Oke, next ya teman-teman. Nah, pada slide berikutnya yaitu jenis produk yang dipasarkan. Jenis produk yang nantinya saya pasarkan yaitu produk Kripangsa. Ini merupakan makanan ringan kering yang memiliki daya simpan yang cukup lama, kemudian awet dan tren ini, serta keinginan pasar. Perusahaan menawarkan segi rasa yang inovatif. Kemudian sebagai referensi yaitu ada rasa seperti original, kemudian barbecue, pedas, dan keju. Nanti juga ada varian rasa yang lainnya ya, ditunggu. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada target pasar. Dari bisnis saya ini sendiri, target pasarnya yaitu dari berbagai kalangan usia. Dijual secara cukup beragam, dalam hal ini diartikan cukup ada pada segi umur individu. Jadi siapapun boleh mengkonsumsi ya teman-teman. Kita next slide selanjutnya. Oke, kita next ke pembahasan yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu sasaran pembeli. Seperti yang saya bilang tadi, sasaran pembeli ini adalah untuk kalangan semua umur, tanpa dibatasi umur ya, karena makanan ringan ini tidak ada batasan untuk penggunaannya secara mungkin lebih tepatnya untuk pengonsumsiannya itu tidak ada batas usia ya teman-teman. Sasarannya pembeli yaitu berbagai usia, sekiranya cukup untuk dapat mengkonsumsi produk Kripang ini. Kemudian yaitu cara promosi saya dalam mengembangkan usaha ini yaitu melalui promosi media sosial online. Mungkin kita bisa bikin platform atau kita bisa bikin seperti akun Kripangsa di Instagram ya teman-teman, karena banyak sekali usaha-usaha pada zaman sekarang itu yang menggunakan media sosial tanpa kita harus membuka stand. Namun dalam usaha ini kita juga dapat membuka stand yang dimana dalam semua biaya itu cukup bisa dibilang masih terjangkau teman-teman. Nah, ini adalah program promo dan gratis
ongkir setiap bulan pasti ada loh kalau teman-teman, kalau nanti bisa kita jualkan lewat Shopee Food, atau mungkin kita bisa jualkan ke TikTok juga bisa. Oke, next selanjutnya ya teman-teman. Nah, selain dari cara pemasarannya dan promosinya yang mudah, ada juga proses pembuatan kripangsa ini. Untuk pembuatan produk kripangsa ini cukup mudah teman-teman, bisa dibuat di rumah. Nah, dengan adanya produksi atau nantinya pabrik dengan tangan pertama dalam pemilihan bahan-bahannya, selain itu ada berbagai macam-macam produk yang akan dibuat. Nanti kemungkinan setelah produk ini mungkin disukai oleh banyak penggemar, memiliki banyak penggemar, kita bisa mengeluarkan produk baru yang bahan dasarnya dari kulit pangsit ya teman-teman, karena kulit pangsit ini tidak hanya diolah menjadi keripik pangsit. Oke, next selanjutnya ya. Nah teman-teman, pada slide ini yaitu adalah kesimpulan, yaitu bagian akhir dari presentasi ini ya. Kesimpulan dari proposal bisnis plan saya ini adalah, sebagai pelaku usaha, seseorang pembisnis harus bisa memprediksikan permintaan pasar, memenuhi kebutuhan. Jadi kalau kita jika ingin membuka bisnis itu ya teman-teman, harus bisa memprediksi lapangan, yaitu pasar. Apa sih yang disukai para nanti pembeli, atau mereka tuh lagi istilahnya mereka lagi pengen apa ya, apa usaha yang lagi tren sekarang ya. Tapi jangan hanya memikirkan tren ya teman-teman, karena tren itu bisa pudar. Nah, salah satunya dalam kesimpulan ini yaitu tentunya tidak hanya fokus pada marketing kripangsa, harus terus-menerus melakukan branding ya teman-teman, agar perusahaan dan produk-produknya semakin dikenal. Jadi kita tidak hanya fokus pada satu titik, tapi kita harus melakukan gimana sih caranya produk ini tidak hanya stuck di tren, tapi juga bisa terus berlanjut. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, sehingga kita bisa mengeluarkan produk-produk baru yang terbuat dari bahan dasar kulit pangsit tersebut. Oke. Dengan begitu, bisnis kripangsa dapat terus berinovasi dan berkembang dengan memperhatikan nilai gizi. Jadi tidak hanya dari segi pemasaran dan bagaimana kita menjualkan produk ini, tetapi juga melihat dari gizi yang ada dalam kripangsa ini. Terus ketahanan makanan juga harus diperhatikan ya teman-teman. Keinginan konsumen juga harus diperhatikan, karena keinginan konsumen dan testi-testi dari konsumen itu tuh sangat membantu untuk kepanjangan bisnis ini terus berjalan. Nah teman-teman, kita sampai di akhir pembahasan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Itu adalah beberapa cuplikan yang bisa saya tampilkan dalam proposal bisnis plan saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time. Makasih.